Saatnya mengenal kepribadian diri dan orang-orang di sekitar Anda. Di Dakosa Personality bersama mentor kepribadian dari Happy Day Training Center. 105,3 FM Dakosa Female Radio, Good Music for Female Jogja. Hai, selamat malam Female Jogja, apa kabar malam hari ini? Luar biasa, iya dong, harus ya. Karena hari ini hari Senin ya, 9 Desember. Kok Desember sih, belum move on ya? 9 Januari 2017. Yang pastinya sudah ada beberapa hari di tahun yang baru. Dan gimana nih resolusi Anda Female Jogja? Apakah sudah berhasil atau masih proses? Ya kalau proses dijalanin aja dulu lah. Dan seperti biasa, di hari Senin sudah ada Pak Herman dari Happy Day Training Center. Hai Pak. Hai Female Jogja, apa kabar? Baik. Bapak gimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Tetap semangat. Asik. Buktinya apa Pak kalau semangat? Buktinya dari nada suaranya kan masih semangat. Iya kah? Dan datangnya duluan aku kan daripada Mas Bagus. Enggak. Jangan keras-keras dong. Kemarin telat ya. Bapak kali yang telat. Kali ini Bapak Herman tuh nggak sendirian. Kalau biasanya sama Ibu Dwi, sekarang itu sama Mbak Jarania, Marketing Communication PT. Oh iya, salah nulis ya, Jara Yani. Oke, ralat ya Female Jogja. Karena tadi jari aku nakal. Jara itu orang yang lain kayaknya ya. Jarania itu kembaran mungkin. Iya kan? Bisa jadi. Jara Yani. Iya, Jara Yani. Oke, Mbak Jara Yani ini Marketing Communication PT Layana Komputindo Sentra Tama. Hai Mbak. Halo, Female Jogja. Yap. Gimana kabar? Luar biasa. Luar biasa ya. Agak mendekat dong biar lebih intim. Nggak denger ya. sorry. Gimana tadi perjalanannya, lancar nggak? Lancar kan? Lancar Satu banget. Mobil sama Pak Herman? Enggak dong, sendiri. Sendiri ya. Saya in time. In time. Luar biasa. Nggak nyasar kan ke Rakosa? Enggak dong, gampang banget nyarinya. Nanti bakal sharing ya. Okay. Sharing seputar apa nih? Bocoran dong. Seputar kehidupan pribadi mungkin. Ini di lingkungan sekitar aku. Pekerjaan. Iya. Kerjaan, bagaimana meningkatkan omsetnya. Nah itu dia, melipat gandakan omset. Salah satunya berkat Personality Plus nggak sih? Iya dong, iya saya kan udah ikutan. Nah itu nanti bakal ada cerita langsung ya, real dari orangnya langsung. Iya. Dan Female True Jogja story. True story bener. Dan sebelum kita masuk ke yang lain-lain, kita ke ini dulu deh. Kalau Senin kemarin kan kita udah ngomongin makanan egonya dari Sanguinis. Dan kali ini kita bakal ngomongin makanan ego dari Koleris. Ya Pak ya. Koleris. Itu kan Koleris itu My Way bukan sih Pak? Iya, My Way betul. My Way betul kan? Iya. Nah, makanan egonya jago nih. Iya dong. Udah cocok Pak. jadi mentor. Iya dong. Kan udah berapa lama kita bertemu. Jadi untuk makanan ego dari My Way ini Female Jogja, yang pertama adalah apa Pak? Jadi setiap karakter kan dia memiliki makanan ego atau kebutuhan emosional ya. Kalau kita pernah dengar ada rohani, ada jasmani. Rohani itu ya makanan seperti makanan normal gitu. Jasmani makanannya ya seperti nasi, minum dan sebagainya. Nah rohani ini selama ini kita sering mengetahuinya itu dari spiritual dapatnya. Ternyata Personality Plus juga itu bisa memberikan makanan rohani itu atau emosionalnya atau egonya seperti itu. Dan setiap karakter dia makanan emosionalnya itu sesuai dengan kata kuncinya. Kalau Sanguine, Fun Way. Kalau Koleris itu My Way. Kalau Pragmatis Easy Way. Kalau Melankolis Ready Way. Seperti itu. Nah, karena si Koleris ini jadi apa manfaatnya kalau kita bisa ngasih makanan ini? Jadi 3 hal yang harus kita pahami dalam Personality Plus. Yang pertama adalah kita mengetahui siapa diri kita, kekuatan maupun kelemahan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dalam waktu cepat kita bisa menganalisa teman bicara kita atau lawan bicara kita. Nah, begitu yang kedua ini sudah kita lakukan. Yang ketiga, begitu kita tahu karakternya apa, personalitinya apa, kita kasih makanan egonya. Nah, apa manfaatnya makanan ego nih? Kalau makanan ego ini udah bisa dikasih kepada teman bicara kita, kalau ambil contoh di bidang marketing, Anda jual apapun, insya Allah dia akan beli, akan transaksi. Jadi bisa melipat gandakan penjualan itu benar sekali. Ya, jadi personality ini untuk teman-teman yang sering di lapangan, terutama tenaga penjual, itu pas banget. Baik itu secara jualan online atau offline. Karena kalau online juga kita bisa
mempelajari dari gaya chattingnya dia. Kalau koleris ini gimana tuh Pak? Dari kalau- cara chatting. Nah, jadi kalau di bidang online ya, Yap. kalau sanguin, gaya chatting itu selalu disertai dengan emoticon yang orang ketawa, Meriah, orang meriah. ngelewein, tersenyum, Oke. terus ada kata-kata yang hehehe, hahaha atau wek kan itu. WKWK gitu. Koleris kayak gitu ya. Itu Koleris gitu juga. itu yang Itu sanguin. sanguin. Nah, kalau koleris, pemilihan kata-kata yang mereka pakai untuk chatting itu cenderung ke kalimat yang tegas, to the point, dan cenderung menggunakan tanda seru atau kalimat Waduh. perintah. Oh, oke. Kalimat perintah seperti itu. Nah, kalau melankolis biasanya disertai dengan kata-kata maaf, terus sorry, terus saya rasa gitu kan ya. Nah, itu melankoli. Oke. Nah, kalau phlegmatik itu dia cenderung disingkat dan dia datar gitu loh kalimatnya. Tidak ada penekanan, ngambang lah kalimatnya ya. Kalimat PHP ngambang dong, nih. Pak. Gimana? PHP dong Pak. PHP. Ya, begitu lah ya. Nah, sehingga pada saat kita udah tahu karakternya apa, barulah kita kasih makanan egonya. Nah, koleris ini makanan egonya, ingat kata kuncinya adalah my way. My way. Keinginannya dia memiliki kontrol. Yap. Jadi seseorang yang karakternya koleris, contohnya dia seorang ibu nih. Dia ingin anak-anaknya itu tinggal di lingkungan dia. Maksudnya gimana tuh Pak? Nah, karena keinginan dia memiliki kontrol. Oke. Under kontrol dia gitu loh. Jadi dia nggak ingin anak-anaknya itu walaupun udah menikah berjauhan gitu loh. Yap, Kalau yap, perlu satu komplek sama dia. Oke. Satu komplek kan? Satu pagar kalau perlu kan? Satu halaman. kamar. Satu halaman Satu gitu. halaman malah. Tinggal anak mantunya yang stres. Jadi kayak overprotective gitu nggak sih? Iya, karena itu tadi my way kan. Dia semuanya ingin dia ketahui. Jadi kita harus Kepo. update status terus kalau sama koleris Oke. ini. Update status terus. Koleris Sekalinya termasuk kepo nggak sih Pak? sekalinya nggak update ditanyain. yang super kepo itu sanguin. Oh, justru Koleris sanguin. juga dia bukan kepo. Kepo tapi cool. Iya. Iya, dia ingin Sebenarnya under kepo sih. control, under control dia, Oke. di bawah kontrolnya gitu loh. Menguasai ya Menguasai atau harus seizin dia lah. Oke. Makanya kalau orang tua yang koleris ini, kalau anak-anaknya keluar rumah, nggak pamitan, dia sebel banget. Oke. Bakal marah-marah. Bahkan kalau perlu gitu ya. kalau kita mau ke tetangga sebelah aja, kalau perlu pamitan gitu. Kalau sama koleris ini. Oke. Iya. Jadi pertama dia ingin memiliki kontrol. Memiliki kontrol itu apa ya, ibaratnya kayak orang punya kamera CCTV gitu yang ngikutin kita, apa drone ya, drone gitu kan ya. drone itu kan ya. Nah, itu seneng banget orang-orang koleris kalau seperti itu. Jadi kita ada di mana, update status, kita lagi ngapain, update status, itu untuk orang koleris seneng banget. Kenapa? Keinginan mereka memiliki kontrol. Nggak capek apa ya Pak ya? Nah, Ya, itu dia. begitulah. Kadang-kadang ya kebutuhan emosional itu kayak orang iya. makan nasi. Iya. Kayak contohnya nih, Mas Bagus sebenarnya udah makan. Udah. Hari ini masih Udah. makan. Masih dong. Besok masih mau makan. Makanya enggak deh. Besok mau berhenti aja. Puasa. Kebutuhan emosional kayak gitu. Iya. Kebutuhan emosional itu. Kalau nggak terpenuhi, apa yang terjadi Pak? Kalau nggak terpenuhi dia stres. Oh iya. Stres, uring-uringan, Bete gitu ya. bete, pokoknya serba Resah. salah lah ya. Serba nggak enak gitu Iya, kan. serba nggak enak. Nah, Oke. terus yang berikutnya makanan emosionalnya rasa kepatuhan. Itu makanan yang pertama. Yang Kedua. Yang pertama kesekian memiliki deh. kontrol. Memiliki kontrol. Yang berikutnya rasa kepatuhan. Oke, iya. Rasa patuh itu maksudnya dia paling nggak suka dengan orang yang ngelawan. Oh, Makanya seorang pemimpin, Ya. ya seorang direktur, manajer, Pimpinan lah intinya. pimpinan atau kepala daerah gitu. Yap. Begitu anak buahnya atau timnya ada yang tidak melaksanakan perintah dia Yep. atau membangkang kebijakan dia, siap-siap tuh. Langsung disembur ya. Fired. Ya, Get fired. pokoknya Dapat kalau sentilan, nggak dapat digeser, sentilan. dipecat atau apalah pokoknya. Kena SP. Tapi kalau si koleris ini tipikal orang yang patuh juga nggak Pak? Kan dia Iya, pengen betul. dipatuhin. Paling susah dia. Nah, Wah, itu dia egois susahnya banget. ya dia kan? paling susah diperintah. Dia paling susah diperintah, Oke. sukanya merintah. Sukanya bikin orang lain patuh sama dia, tapi Iya. dianya nggak patuh, Nah, gimana dong? Mbak Jara mungkin ada pengalaman mungkin di keluarga mungkin mama atau siapa atau gitu yang siapa gitu? koleris
Iya, Gimana? kayaknya mama papa kayak gitu deh. Koleris deh. Heeh. Yang Kalau paling dominan siapa? Mama kayaknya ya. dominan ya. Koleris ya? Dominan. Kayaknya mikir Sama-sama banget. aja. Mikir banget siapa yang dominan ya. Gimana Mama? Boleh sedikit memperlakukan cerita? gimana? Gimana Kalau tuh? mama, iya mama kayak gitu tuh. Kepo pak, tapi benar kepo. Maksudnya Kepo banget. dia harus tahu kita kemana, sama siapa, ngapain. Bahkan kalau kita nggak ngasih kabar gitu, dia coba-coba cari tahu lewat sosmed. Berarti Teman aku dipantau diteleponin, gitu ya. adik-adik aku ditanyain kemana, suruh pulang cepat. Itu salah satunya. Itu nggak sih? koleris. Ya, berarti benar. Koleris Ya, ya? iya kayak gitu mama Oke, banget. tapi ngerasa ini gak sih, ngerasa kayak keganggu gak sih dengan sikap yang kayak gitu? Sedikit, cuman kan sedikit. positifnya, oh berarti mama memang care, sayang sama peduli, anaknya. peduli. Iya Ha-ha. betul. Pernah ngerasa gitu, ini gak sih Mbak, kayak ngerasa, aduh nih sebel banget, terus reaksi dari Mbak Jara gimana nih? Iya sih kadang-kadang sebel, terus agak ngebantah sedikit sih. Dan terus kalau ngebantah gimana? Sementara kan di Nah, satu iya. sisi Mama butuh kepatuhan. Gimana? Iya. Apa biasanya apa? Iya kita Nggak jadi dikasih uang. Iya kita jadi agak Jadi, sedikit apa sih apa? istilahnya, bukan cekcok ya Pak, apa sih? Ada jarak? Iya, Oh, jadi kayak kayak perang dingin gitu gak sih? Ah. Diem-dieman. Iya betul banget. Berapa hari? Mungkin kan nggak boleh lebih 3 hari ya. Iya sih, ha-ha. Iya kayak gitu. Berarti sih. paling lama 3 hari lah ya. Iya. Nah itu baikannya gimana? Mungkin ada Sendirinya, sesajen. sendirinya kan kita Dengan satu sendirinya. rumah gitu kan nggak tahan juga sih. Iya, 3 hari nggak ngomong. Nggak enak banget. Nggak enak banget. Berarti emang itu ngalir aja ya, kalau buat baikan ngalir aja. Iya kan Oke. pasti salah satunya tuh butuh sesuatu kan pasti akhirnya komunikasi. Nah itu kayaknya harus ada yang mengalah. Iya. Itu yang mengalah siapa tuh? Mbak Jara atau sang ibunda? Kadang-kadang saya, kadang-kadang ibunda. Bisa gitu. disesuaikan. Oke deh. Nah, tapi setelah Kenapa? belajar personality apa yang Nah, mulai iya, benar, Jara terapkan benar. ke mama atau ke adik atau ke siapa gitu? Itu kan tadi kayaknya sebelum belajar personality plus nih. Setelah belajar itu, apa yang Mbak Jara Kalau di dapatkan? lingkungan keluarga nih ya Pak ya. Iya, iya. Kalau di lingkungan keluarga ya aku jadi apa ya, kayaknya harus sabarnya tuh ditingkatkan. Aku sekarang udah bisa ngontrol sih. Iya, kayak lebih ngalah itu udah pasti. Terus Oke. ya belajar memahami mereka lah. Mhm. Gitu. Itu aja sih ya. Iya. Tapi kalau yang lain pasti didapetin gak cuma di lingkungan kerja aja ya. Kalau di lingkungan pertemanan, sahabat gitu. Iya, sahabat juga. Aku jadi bisa mempelajari ini sih karakter atau kepribadian orang kan gitu kan. Lebih Udah tahu. ngertiin ya berarti ya? Iya, aku lebih banyak mengamati jadinya. Lebih tahu harus ngapain nih kalau anaknya tipenya seperti ini, aku harus ngapain gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan porsinya. Eh. Wah, luar biasa sekali. Dan Female Jogja, buat Anda yang pengen dapetin hadiah, malam ini ada hadiah loh dari X Cafe Female Jogja. Jadi ini buat Anda yang pengen voucher nongkrong-nongkrong gitu, Ya. langsung aja deh ikutan kuisnya. Ini dari X Cafe yang ada di Jalan Gejayan CTX nomor 9A Sleman. Jadi lumayan ya Mbak Jara ya, dapat voucher nongkrong gitu, diskon 20%. Iya. Dan di sana menunya kece banget pokoknya. Bisa dicoba ya. Pak Herman udah nyobain? Udah dong. Udah beneran Pak. Kok nggak ngajakin saya sih? Tega Waktu itu Mas banget. Bagus di calling-calling nggak aktif. Iya, Lagi kuliah Kak. katanya. Iya Kak. Anak kuliah nih ya. Ini pinter banget ngarang cerita ya Pak Herman ya. Oke deh, Female Jogja sambil Pak Herman ngarang cerita juga. Bagus memuterin satu iklan dulu deh. Setelah ini kita bakal lanjut lagi. Tetap di 105,3 FM Rakosa Female Radio. Nanti bakal dilanjut lagi untuk Rakosa Personality. Rakosa Female Radio, Good Music for Female Jogja. Masih di Rakosa Personality pastinya bareng sama Pak Herman dan juga Mbak Jara nih yang sudah berbagi cerita tadi sedikit. Dan buat Anda Female Jogja yang pengen dapetin vouchernya, kuisnya ini pertanyaannya susah banget nih, harus belajar ya. Jadi tuh kalau Anda pengen Googling. googling dulu pokoknya. Kalau pengen nongkrong cantik gitu bisa datang ke X Cafe yang ada di Jalan Gejayan CTX nomor 9A Sleman. Dan untuk pertanyaan kuis malam hari ini adalah, silakan Mbak Jara. Pertanyaannya adalah, Pertanyaannya ini susah banget Female Jogja beneran. pertanyaan kuisnya adalah di manakah alamat X Cafe itu berada? Nah,
Ulangi Mbak, ulangi. Di manakah alamat X Cafe itu berada? Nah itu dia Female Jogja, pertanyaannya aduh susah banget, harus googling dulu pokoknya. Dan Anda langsung ikutan, boleh kirim SMS atau WA ke 0817275800. Formatnya nama dan juga alamat Anda ya, jangan lupa. Soalnya nanti kalau misalkan Anda nggak pakai alamat, ya gimana dong, salah alamat kan repot juga. Pokoknya Anda bisa ikutan kuis ini ke X Cafe ya, yang ada di Jalan Gejayan CTX nomor 9A Sleman. Susah banget pertanyaannya. Kalau mereka kesulitan cari alamatnya, tanya dengan Ayu Ting Ting. Oh iya bener ya. Nanti bakal nyampe nggak Pak kira-kira? Enggak kayaknya. Bakal muter-muter ya. Tapi Alamat kalau palsu. Bener tuh. Mending kalau alamatnya palsu. Kalau alamatnya nggak ada ternyata repot ya. Wah. Kosongan, bodong gitu berarti. Bodong. Nah kalau misalkan ini Pak, kalau orang koleris nyari alamat itu bisa ini nggak sih? Tepat nggak sih? Atau malah nyasar-nyasar? Kalau koleris rata-rata tepat. Oh, nggak nyasar ya? Yang sering nyasar tuh sanguin. Aduh ini sanguin emang kayaknya bermasalah. Sanguin itu dia Masalahnya banyak ya? Paling Oh. lemah kalau cari alamat. Oke, Kalau- jadi sering kalau nyasar sanguin Pak. tuh, iya. Mhm. Jadi koleris, melankolis jago dia. Oke. Kalau flekmatis pasrah. Ya udahlah, ya udah sih lah, kalau nyasar ya udah, masih di Indonesia gitu kan. Tapi kalau urusan ini Pak, urusan rumah tangga, kalau koleris ini selain harus jadi kayak pimpinan gitu ya, itu harus ngapain tuh? Apalagi buat ibu-ibu nih yang udah punya anak gitu kan, itu Ya. kayak mana sih, kayak Jadi mana gitu kan? seorang ibu yang koleris, ya, kan tadi makanan egonya ada rasa kepatuhan ya. Yap. Tidak peduli apakah itu dia suami, apakah anak, Oke. semuanya harus patuh dengan dia. Harus Hmm. patuh dengan dia. Bahkan kebanyakan ibu-ibu yang koleris ini dia jarang punya pembantu. Oke. Karena koleris ini serba bisa dia. Semuanya sendiri. Sendiri dan Mandiri dia punya banget. percaya diri yang tinggi. Oke. Kalau toh pun ada pembantu, biasanya nggak betah tuh pembantu. Mau. Wah. Karena dimarahin terus. Ya ampun. Koleris ini Jahat salah banget. satu makanan egonya itu ya meluapkan rasa marah itu. Kalau sanguin kan pujian. Oke. Kalau koleris ini istilahnya marah lah gitu kan ya. Nah kalau melankolis kesempurnaan atau rapi. Oke. Nah kalau flekmatis itu kesunyian, kedamaian. Nah kembali ke tadi, di samping rasa kepatuhan, yang berikutnya makanan ego itu hormat kepada pencapaian prestasi. Jadi gimana Jadi, tuh maksudnya? Orang-orang koleris ini dia paling suka dengan orang yang berprestasi. Dia nggak suka dengan orang yang kelas teri gitu loh. Klasteri. VVIP lah pokoknya. Iya, gitu kan ya. Jadi dia baik itu anaknya, baik itu pasangannya, anaknya dia pengen semuanya ranking, semuanya Oke. hasilnya bagus gitu. Karena itu tadi kan my way kan. Jadi dia sudah create, dia betul-betul rancang bagaimana ini jadi seperti ini jadi seperti ini. Jadi profesi anaknya itu bisa dikatakan yang menentukan ibunya biasanya. Bahkan dalam pemilihan fakultas, universitas, Waduh. itu peran ibunya sangat luar Oke. biasa. Jadi apa ya, campur tangannya tuh banyak Iya. banget ya Luar Pak ya. biasa. Kenapa dia ingin Oke. mencapai dia istilahnya sangat respect, sangat hormat dengan orang-orang yang berprestasi. Jadi dia baru bisa menghargai seseorang kalau orang itu ada nilai plusnya, ada prestasinya. Nah itu makanan ego seorang koleris. Jadi kalau kita punya atasan yang koleris, kita nggak perlu ngomong program kerjanya ABCD. Karena yang dibutuhkan koleris adalah hasil lu bagaimana akhir Oke. bulan. Gitu. Jadi kalau kita bisa mencapai hasil yang bagus, penjualannya bagus, udah sama si koleris disayang tuh kita. Kalau atasan kita koleris seperti itu. Berarti Nah, itu hasil juga- oke bakal itu- oke itu juga kalau gitu kan. pasangan kita tadi. Kalau pasangan kita koleris, ya kita jangan malas-malasan, harus selalu berprestasi. Oke. Setiap bulan itu kalau ada satu prestasi yang bisa dicapai, Aha. itu yang mempertahankan kebutuhan emosionalnya tadi. Oke. Makanan egonya tadi. Tapi kalau di kehidupan sosial Pak, koleris ini gimana sih? Apakah itu banyak dibenci atau gimana? Iya, bisa dikatakan gitu. Karena Banyak hater. Antagonis banget ya. aku punya temen, Oke. dia koordinator arisan. Oke. Terus koleris perpaduannya melankolis. Jadi yang namanya arisan itu kan sebenarnya orang untuk happy gitu kan ya. santai Nah, tapi gitu kalau kan. dia koleris,
Terus ada melankolisnya apa? Setiap arisan itu harus pakai seragam. Terus pesertanya harus Banget datang ya. on time. On time. Terus harus selama acara itu harus mengikuti acara Dengan hikmah. Dengan hikmah. Upacara ya, Pak? Upacara kali ya. Jadi kalau yang mau selfie nanti belakangan. Aduh. Akhirnya apa? Lama-kelamaan bubar semua. Iya. Nggak bertahan lama. Penuh dengan aturan nggak sih Pak itu namanya ya? Iya, kalau itu dia penuh dengan aturan karena itu tadi memiliki kontrak itu my way-nya itu tadi. Aturan yang dibikin sendiri. Betul. Tapi patuh aturan nggak Pak? Dia kalau aturan dia patuh. Oke. Dia patuh tapi dia tidak mau diatur gitu loh. Oke. Menjalankan peraturan dia oke. Oke. Tapi dia tidak mau diatur oleh lingkungannya. Oke, berarti kalau misalkan ada peraturan, si koleris ini bakal patuh. Cuman kalau misalkan diminta, patuh dong. Nggak bisa. No, Nggak nggak bisa gitu. Seperti itu. Oke. Nah, kalau di dalam dunia bisnis, kalau kita menawarkan sesuatu dengan koleris, Yap. kita jangan mengarahkan produk apa yang harus dia beli. Tapi Dia nggak suka. Biarkan dia yang memutuskan apa produk yang ingin dia beli. Mungkin kita punya 10 produk nih, Yap. kita tawarin ke dia. Koleris nggak suka nih, Pak, Bapak beli yang ini, Bapak beli ini nggak mau dia. Atau Ibu beli ini nggak mau. Tapi harus dia yang menentukan. Oke. Saya pilih ini. Nah, dalam hal ini Mbak Jara ngomong-ngomong kemarin udah ada berpengalaman sharing nih, udah berpengalaman. dalam dunia kerjanya. Omsetnya berapa kali lipat tuh ya naiknya? Nah, boleh dikasih bocoran Jadi, sebagai setelah belajar personality, sebagai markom dia juga. terapkan. Nah, gimana tuh cerita dong? Oh iya, Ini, aku sama jadi pendengar nih. ya, jadi aku punya customer nih Iya. koleris, ya kan. Terus aku datengin dia kan. Tapi ngomong-ngomong produknya apa tuh? Mungkin biar tahu Produk dulu. kecantikan maybe. Kita nawarin aplikasi nih, Oh, aplikasi aplikasi smartphone. apaan? Oke. Iya, basisnya Android. Aku tawarin beberapa produk nih, bener nih. Ada beberapa produk. Karena aku tahu dia koleris. Nah, taunya dari mana Mbak? Dari Bisa dianalisa dari apanya tuh? Iya, dari gaya dia berbicara, sorot ah. matanya, gitu kan kelihatan. Oke. My way-nya itu kelihatan. Tegas, kalau ngomong tegas. Terus ya itu tadi, kalau misalnya kita kasih produk, Yap. jangan kita yang menentukan, tapi kita kasih beberapa option, dia yang nentuin. Oke. Karena dia my way kan. Terus aku jelasin dong produknya kita itu, karena dia punya punya usaha fashion. Terus aku saranin buat nggunain aplikasi. Terus ke dianya itu jadinya dengerin aja. Oke. Dengerin dia tuh maunya apa. Oke. Banyakan dia yang bicaranya nih. Jadi aku yang jadi pendengar yang baik gitu kan. Terus ya udah, karena aku tahu dia si koleris. Aku tahu makanan egonya. Yap. Ya udah, akhirnya kita deal. Yang aku tawarin untuk langganan sebulan bisa jadi setahun. 1 tahun. Wow, itu luar biasa banget ya. Mereka tahu makanan egonya gitu kan. 12 kali lipat kan? Benar. 12 apa 10 itu. Luar biasa banget. Tapi itu kan sebagai koleris kan kita dengerin dia dong. Dia ada permintaan, Pak. Dia ada request. Dari yang aku kasih, dia ada request ini dong, diskon. Oke. Karena aku nggak mau ngasih dia apa tuh? Diskon dalam bentuk uang atau barang, tapi aku menambahkan langganannya. Iya, servisnya aku tambahin lagi biar dia nanti besoknya continue lagi. Itu baru sedikit ya yang ditahu dari koleris. Nah, pernah nggak sih Mbak ngadepin customer yang misalkan koleris juga dan ada cara-cara tertentu nggak buat ngadepinnya? Customer koleris juga. Koleris juga. Iya, itu aja sih. Karena mereka itu agak tegas banget ya. Jadinya kita tuh harus agak mengalah, bukan sih Pak istilahnya ya Pak. Memahami aja ya. Jadi personality ini bukan untuk memengaruhi atau untuk tapi untuk mengerti atau memahami. Jadi saya belajar memahami orang nih. Biasanya kan cuek ya. Karena udah tahu personality plus itu ada makanan egonya, aku kasih
aku kasih gitu aja sih. Oke, berarti kalau dalam dunia bisnis itu misalkan harus dijabarin dulu semuanya, baru setelah itu nanti si Koleris ini bakal milih atau gimana tuh Mbak? Kita kasih Oke. beberapa option, tapi dia yang nentuin, Oh, jangan bukan- kita saranin. Oke. Baiknya gini Bu, baiknya gini, jangan gitu. Berarti ini jadi salah satu tips juga nih buat female Jogja yang berbisnis gitu kan, ngadepin customer yang Koleris itu berarti nggak disaranin ini aja, tapi terserah nanti yang milih Iya, si Koleris ini kita ya. kasih opsi, kita kasih penjelasan, servis yang baik, kita memahamin customer kita, terus nanti dia nyaman, akhirnya dia deal dong sama kita. Akhirnya berhasil Oke, ya. Gajian. Ya, jadi kalau kita bisa ini, Yap. bisa ngasih makanan ego, Mhm. ya itu betul-betul apapun yang kita tawarkan bisa berlipat ganda, berganda. Tapi bukan berarti kita menghipnotis dia, bukan. Oh, jangan Bukan. dong Pak, jangan dihipnotis. Tapi kita memberikan kepuasan batinnya gitu. Nah, dengan kepuasan batinnya itu yang membuat dia istilahnya tertarik untuk ini, untuk apa? Bertransaksi dengan kita. Dan dia merasa nyaman gitu loh. Oke. Jadi orang itu bukan membeli produknya sebetulnya, Mhm. tapi orang membeli kepada siapa yang menawarkan. Jadi orang tuh membeli kita gitu kalau dalam dunia marketing. Itu kan dari bisnis ya, dari dunia marketing itu. Iya. Kalau untuk dunia yang lainnya Pak, kayak misalkan pendidikan, itu gimana tuh? Kalau untuk si Koleris ini. Koleris ya. Ya itu tadi dalam dunia pendidikan dia ingin istilahnya kalau mahasiswa nih ya, Yap. mahasiswanya yang mencapai prestasi semua. Dia tidak mau mahasiswa yang di bawah naungan dia itu nilainya jelek. Sehingga betul-betul mahasiswa ini dipush untuk belajar lebih serius. Itu juga orang tua yang koleris, betul-betul pada saat ujian itu dikontrol habis tuh sama orang tuanya. Harus berprestasi. Harus ya. Iya. Kalau Karena my way itu tadi. My way itu tadi. Oke. Caranya saya. Kalau misalkan nggak sesuai gitu Pak, si Koleris ini bisa ngasih punishment gitu nggak sih? Iya. Atau enggak? Dia tetap ada punishment ya. kalau yang punishment itu biasanya pragmatis yang ngasih punishment. Kalau Koleris. Kalau koleris dia bukan punishment ya, Tapi- tapi dia langsung marah kadang-kadang. Oke. Kalau punishment itu kan dia kayak sejenis ancaman ya, tapi belum terjadi kan. Oke. Belum terjadi. Kalau koleris ini langsung to the point gitu. Jadi ibaratnya kalau ya apa ya istilahnya, kalau marah ya marah langsung gitu. Pada saat itu juga ya, Bang? nggak Langsung pakai ditumpahkan. sindir-sindiran lagi, nggak pakai pressure lagi. Berarti to the point lah intinya. Iya, to the point. Hmm. Tapi kalau yang sering ngasih punishment atau ancaman itu cenderung pragmatis. Kalau koleris tidak dia. Oke, berarti kalau misalkan kecewa langsung ngomong gitu Iya. kan, di depannya langsung gitu. Kalau Mbak Jara pernah nggak sih dapat komplain gitu dari customer gitu kan, langsung ngomong gitu? Iya, itu yang koleris kayak gitu Pak. Ngadepinnya gimana? Udah deal kan, ternyata Oke. dia juga ada komplain juga. Cuman karena udah tahu dia koleris, ya aku lebih sabar, lebih memahamin juga pelan-pelan. Terus tetap kasih servis yang terbaik. Kalau dianya komplain, aku tetap ngelayanin dia. Nggak bisa nggak bisa tiba-tiba menyalahkan atau Oke. ibu yang salah, itu nggak bisa. Nanti bisa ditendang. Bisa-bisa putus kontrak. Tapi karena kita tahu kan, aku tetap layanin dia terus, pokoknya follow up dia terus, kasih servis yang bagus, yang baik. Akhirnya ibunya mengerti dan tetap welcome dan tetap terjalin komunikasi ada yang baik. komunikasi yang oke lah ya. Tapi kalau untuk ngatasin koleris nih, itu ada ini nggak sih, pernah punya pengalaman yang bikin Mbak Jara tuh ngerasa, aduh ini bener-bener susah banget ngadepinnya, itu pernah nggak? Iya sih, Ada juga. cuman tetap ini bisa sih Mas, tetap bisa ditangani. diatasi. Karena udah tahu personalitinya, ya tahu makanan egonya, tahu kuncinya, ya udah. Tapi bisa sebelum tahu nih, sebelum tahu kuncinya, sebelum tahu ya. itu gimana? Iya sih, agak susah ya. Agak susah, harus ngapain tuh agak susah. Masih caranya aku sendiri juga. Aku jadi Oke. koleris ya. Aku koleris bukan Mbak. Iya. Mbak Jara ini koleris juga? Koleris. Oke. Dia, Kalau sanguin sama koleris cocok nggak sih? Maksudnya apa ya? Sanguin itu siapa ya? Dia koleris, sanguin, urutan ketiganya melankoli. Maksudnya urutan ketiga gimana? Jadi dari setiap karakter itu kan kita ada iya, nilainya. iya. Oh ya. Jadi dari hasil tes 40 soal itu,
biasanya nanti ketemu mana nilai yang dominan, kita sebut ranking 1, terus ranking 2, ranking 3, ranking 4-nya. Nah, kalau dari analisis, biasanya kita menganalisa itu dari sorot mata, dari Senyum, air muka, Oke. air muka sama lengkung senyum ya. Nah, Mbak Jara ini dia nomor 1-nya di koleris, nomor 2-nya itu di sanguin, Oke. nomor 3-nya di melankolis, baru plekmatis. Oke, ada tingkatan-tingkatannya ya Pak. Iya. Tiap orang beda-beda berarti ya. Beda-beda, beda-beda. Ada yang nomor 1 apa, nomor 2 bagus apa udah gitu pasti kan. melankolis. Nomor 2 apa Pak? satunya- Nomor 2 apa coba Pak? Nomor 2-nya sanguin. Nomor 3-nya? Nomor 3-nya plekmatis. Oh, koleris itu Yang 4 loh. terakhir koleris ya. Iya. Oke, iya sih. Bagus Kalau dong. Saya nggak suka memerintah soalnya Pak. Gitu ya. Dan ingatkan lagi buat Anda female Jogja mau ikutan kuisnya, silakan boleh kirim SMS atau WA ke 081 727 5800. Pertanyaannya adalah di mana sih alamat X Cafe? Nah, buat Anda yang mau ikutan langsung saja, ini bakal ada 10 voucher 20% diskon ya untuk Anda yang pengen nongkrong, pengen makan-makan di X Cafe yang ada di Jalan Gejayan CTX nomor 9A Sleman. Dan pertanyaannya sekali lagi female Jogja, di mana sih alamat X Cafe? Nah, kan harus googling dulu. Silakan deh Anda cari tahu dulu aja, kepo-kepo dulu karena tempatnya itu ya cozy banget lah buat Anda ngerjain tugas, nongkrong ataupun buat Iya, benar. sekedar apa ya Mbak ya? Sekedar hangout cantik gitu ya. Tapi kalau Mbak Jara nih di dunia hangout gitu kan, di dunia sosial, kalau ngatasin koleris ini susah-susah gampang atau kayak gimana tuh? Susah-susah gampang. Tapi karena saya koleris, Oke. saya udah tahu koleris. Lebih memahami iya, ya. jadi gampang deh. Oke, jadi lebih mudah gitu kan. Setelah personality. Setelah personality plus ya. Itu cara mengatasinya gimana tuh? Kalau di dunia sosial gitu kan. Kalau misalkan pernah ngalamin ini gak sih masalah sama koleris tapi bukan di dunia kerja ya, di dunia pertemanan misalkan, itu pernah nggak ngaduin masalah sama koleris gitu? Pernah? Iya, kayaknya lingkungan aku penuh koleris deh ya. Ya ampun, koleris semua. Iya. Jadinya Apa nggak mumet ya? ngadepinnya gimana kalau sama-sama koleris gitu? Mengalah. Oke. Iya, mengalah. Ya, jadi kita Sabar. harus ngikutin kemauan dia, my way-nya itu. Walaupun si dianya ini koleris ya. Koleris paling nggak suka dibantah dia. Ambil contoh ya, ada seorang pimpinan, Yap. dia telepon anak buahnya. Kebetulan si pimpinan ini dia mau ke Jakarta. Dia telepon, halo Budi, kamu bisa bantu bapak nggak? Ini ada berkas yang harus besok dibawa ke Jakarta Oke. dan harus diselesaikan hari ini katanya. Itu hari Minggu tuh. Oke. Nah, di seberang sana di telepon saya si Budi menjawab, oh siap pak, apa yang harus saya kerjakan itu. Nah, karena si Budi ini udah belajar personality nih ceritanya. Siap, oke. Ini ada laporan keuangan yang keliru harus kamu edit, bla 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 gini. Saya minta malam ini selesai, karena besok saya naik pesawat pertama ke Jakarta. Oke. Siap pak, segera kita siapkan. Pak, setelah udah selesai, baru si Budinya ngomong, tapi pak, saya ini sekarang lagi di daerah Taumangu nih. Nah kira-kira keburu nggak ya pak kalau saya ke Jogja? Itu udah agak sore, itu jam 4 sore. Oke. Terus pimpinannya kaget. Oh ya, kamu lagi di Taumangu. Oke, kira-kira siapa yang bisa bantu selain kamu? Nah si Budi langsung jawab, Pak ada pak, namanya Anton gitu. Nah pokoknya bapak terima beres, nanti Anton yang ngerjain. Akhirnya dia hubungi Anton, terus Anton yang ngerjain, dan pekerjaan selesai malam itu. Nah tapi kalau sebaliknya nih ya, Yap. begitu bosnya telepon, Budi, kau bisa bantu saya nggak untuk menyiapkan ada berkas yang kurang nih untuk saya bawa ke Jakarta? Terus si Budi langsung nolak nih. Ingat, koleris nggak suka penolakan kan? nggak Dia suka suka dibantah. rasa kepatuhan kan? Aduh pak, saya lagi di Taumangu nih, nggak mungkin saya ngebantu bapak. Udah tuh dihajar habis tuh sama si koleris. Nah, langsung deh dias Betul. gitu Nah kan. jadi gimana triknya? Lakukan dengan strategi yang pertama. Yes sir, yes ma'am. Oke. Walaupun nanti kita belokkan di belakangnya. Nah, membelokkannya gimana Pak? Nah belokkan itu tadi, kita lemparkan masalah kita. Oke. Pak, saya masih di Taumangu nih. Menurut bapak, kira-kira kekejar nggak ya pak kalau saya pulang ke Jogja sekarang? Itu sudah jam 4 sore. Oke. Gitu, karena dia masih ada urusan keluarga gitu di Taumangu. Oke. Nah, si pimpinannya kan langsung berpikir, Yap. wah ini nggak bakal beres gitu. Makanya langsung tanya,
ada nggak yang lain yang bisa ngerjain? Jadi Akhirnya yang di depan ngerjain siapa? iya Si dulu Anton. ya. Oke. Tapi kan di awalnya si Budi yes dulu. Oke. Ini Oke, salah oke, satu gitu cara kan. ngasih makanan ego seorang koleris. Dan ini Seperti berlaku itu. buat siapa aja ya. Iya. Misalkan buat dunia bisnis lah, dunia pendidikan lah, atau dunia percintaan maybe. Betul, Kalau percintaan sama juga. gimana tuh Ya, Pak? ngatur-ngatur Dominan ya. juga ya. Mas bagus ya pacarnya kayaknya koleris sih. Oke, jadi banyak ngatur ya. Baiklah Female Jogja. Ngatur gitu kan. Tapi kalau Bapak suka diatur nggak? Gitu ya. Oh suka. Suka diatur ya. Karena kan udah belajar. Karena udah belajar. Nah kalau belum belajar berarti harus belajar dong. Karena dari Personality Plus ini, dari Happy Day Training Center tuh ada ya Pak ya? Ada layanannya gitu nggak sih? Iya kan? Ada, kita setiap bulan ada workshop sebulan sekali, reguler ya. Di samping kita Rutinan. melayani in-house, kita ada reguler juga. Oke. Nah untuk bulan Januari ini di awal tahun pertama, Udah apa belum Pak? insya Allah nanti hari Sabtu depan nih. Sabtu. Sabtu tanggal 14. Oke, bukan Sabtu besok ya? Ya, Sabtu besok bukan sih? besok, Oh iya Sabtu benar. besok. Ya, sekarang hari Senin kan ya? Iya benar. Sabtu besok insya Allah. Weekend. Di Pavé Hotel Kota Baru. Kalau mau ikutan masih bisa daftar? Oh masih Bisa lah, masih panjang gitu kan. Masih ada ini kuotanya. Oke. Karena biasanya kita per satu event workshop gitu, biar hasilnya maksimal, itu kita pesertanya paling 10 sampai 15 orang. Oke, nggak banyak-banyak banget ya. Nggak banyak-banyak. Berarti efektif banget lah kalau kayak gitu. Insya Allah. Berarti Karena dia 1 hari penuh. Wow, full day. Full day. Berarti kalau pas itu ya Pak ya, Bapak menghadapi banyak orang kan dengan berbagai kepribadian. Kalau ngadepin banyak orang dengan banyak kepribadian, gimana tuh Pak? Ya kita kasih makanan egonya satu persatu. Oh, satu-satu. Nggak bisa kita general itu nggak bisa. Yang sanguin kasih makanan egonya kita puji. Yang koleris kita minta saran dan pendapatnya. Oke. Yang melankolis kita tunjukkan keteraturan dari materi itu. Jangan loncat-loncat materinya. Urut gitu ya. Nggak suka tuh melankolis kalau materinya tiba-tiba Apaan loncat kemana. Bikin bingung gitu Ya. kan. Nah, flegmatis dari intonasi suara kita ada saatnya kita low voice, ada saatnya high voice seperti itu. Terus kita kasih ketenangan sama si flegmatis. Jangan sering-sering flegmatis suruh maju, kenyamanan. Itu untuk flegmatis. Nah, begitu makanan egonya dikasih, insya Allah dalam waktu 8 jam itu tidak kerasa. Tahu-tahu udah selesai Ya, gitu kemarin kan. hari Sabtu kemarin saya baru ngasih in-house. Tapi dia semi privat ya. Oke. Hanya 3 orang kemarin. Oke. 3 orang. Sebelum acara itu mereka tanya, Pak, 8 jam ngapain aja kita, katanya kan. Apa nggak bosen tuh gitu kan? Bosan. Gue tadi ibu-ibu semua nih. Oke, mak-mak biasa rempong. Begitu acara berlangsung, Oke. tahu-tahu kemarin harusnya selesai 4:30. Ternyata Tahu-tahu 5:30 baru selesai. molor Dan jadinya. apa komentarnya? Apa tuh? Perasaan baru sebentar ya, Pak. Lagi dong, nambah dong gitu kan. Kenapa? Makanan Nggak egonya kerasa. kita kasih. Oke, jadi Selama karena udah acara itu nyaman makanan ya? ego kita kasih. Jadi dia merasa nyaman, Oke. tidak gelisah gitu. Karena udah nyaman jadinya nggak berasa gitu kan. Ya, Tahu-tahu udah 8 jam selesai. itu seperti sebentar. Seperti mungkin 1 jam aja gitu ya. Iya. Kayak obrolan kita Female Jogja cuma sejam gitu kan. Bentar banget sih. Kalau misalkan sampai jam 12 kayaknya Pak Herman sudah tidak kuat. Oh masih Masih. bisa berada. Masih on Kita fire. kan masih muda. Oke. Kita kan seumuran ya. Ini seumuran 11-12. Satu angkatan. Satu angkatan ya sih boleh lah. Beda generasi. Satu angkatan beda generasi. Oke deh, nanti bakal dilanjut lagi Female Jogja. Kita break dulu sebentar biar Pak Herman juga bisa ngopi-ngopi dulu ya. Itu Pak, kopi ada di pojokan, bisa diambil. Kita balik lagi Female Jogja. Di toko Kenapa? sebelah ya? Iya, di toko sebelah ada, silakan. Dan buat Anda Female Jogja mau ikutan kuisnya, ada 10 voucher dari X Cafe yang ada di Jalan Gejan CTX nomor 9A Sleman. Silakan deh ikutan Female Jogja dengan menjawab pertanyaan di mana sih alamat X Cafe. Langsung Anda bisa ikutan via SMS dan juga WA di 0817275800. Nanti kita bakal balik lagi tetap di 105,3 FM Rakosa Female Radio. Rakosa Female Radio, Good Music for Female Jogja. Kita belum selesai ya, masih ada waktu beberapa menit lagi. Tadi ada something trouble Female Jogja. Baiklah, nggak apa-apa, kita masih ada waktu kok. Kita masih ada waktu 5 menit Pak. Ya. Aduh bentar banget sih 5 menit. Silakan deh Female Jogja yang mau bergabung di kuisnya, boleh ya, langsung saja ikutan. Di mana alamat X Cafe itu pertanyaannya. Dan Anda nih yang beruntung nanti bakal dapetin voucher di X Cafe ya, buat nongkrong di sana yang ada di Jalan Gejayan CTX nomor 9A Sleman.
Dan sebelum kita pamitan, Female Jogja, ada satu hal yang mau disampaikan lagi nggak Pak? Atau kita sudah saja, kita akhiri saja. Enggak, Mbak Jara mungkin ada pengalaman cerita-cerita lagi. gitu kan. Boleh dari sisi ini mungkin ya, di luar pekerjaan mungkin. Apa tuh Pak? Apa namanya, menghadapi teman sekantor Udah, atau Pak. apa. Dunia yang gitu lebih kan, ya. santai gitu lah. Kalau kerja kan kayaknya aduh capek banget gitu kan. Yang lebih santai gitu. Pernah nggak Mbak? Apa tuh? Yang misalkan dalam Apa, ayo? permainan tadi udah, teman sepermainan udah, kerjaan udah. Nah, kalau keluarga udah juga, percintaan dengan yang lainnya. Modus nih. Lo kan tadi udah semua Pak. Langsung memerah tuh mukanya. Nah, gimana tuh Mbak? Boleh diceritain? Kebetulan banget ya. Saya tuh belum pernah nemuin koleris Pak. Mungkin karena saya koleris kali ya. Iya. Nah, itu gimana Pak kaitannya kalau? Ya biasanya itu tadi seperti kutub magnet. Oke, Jadi ada kutub magnet, selatan selalu mencari kutub Yap, utara. yap. Kalau selatan ketemu selatan, dia bertolak belakang biasanya ya. Jadi kalau koleris, dia cenderung nyaman berkomunikasi atau dekat dengan orang-orang yang pragmatis. Itu orang-orang pragmatis itu. Yang sabar. Kalau sanguin cenderung ke melankolis. Kalau melankoli? Ya kebalikannya dengan sanguin. Jadi ada ininya ya. Kayak Bang Victor nih. Ada Bang Victor nih di sini lagi. Ini sebenarnya Pak Herman lagi live juga loh Female Jogja. Jadi buat Anda yang punya Bigo Live, langsung aja. Namanya apa Pak? Nama akunnya? Mentor Kepribadian. Langsung live ya. Bisa lihat betapa shiningnya Pak Herman. Shining like a diamond. Shining like a diamond gitu kan. Terus selain jadi itu tadi selalu mencari kutub yang berbeda. Makanya kalau kita kenalan dengan seseorang, begitu kita tahu dia sanguin, pasangannya pasti melankolis. Ambil contoh tadi sore. Sore itu saya ada satu klien, ada satu klien. Awalnya ketemu ibunya. Ibunya sanguin. Nah, terus si ibu ini nggak bisa memutuskan. Harus bapak nih yang ikut memutuskan. Terus saya ngomong, Bu, bapak orangnya seperti ini ya karakternya. Saya sebut ciri-ciri melankolis. Langsung kaget si ibu itu. Loh, kan belum pernah ketemu Pak. Iya, tapi kan bisa dianalisa dari ibu katanya. Akhirnya Pak, dia penasaran, dia telepon suaminya. Suaminya datang juga ngedampingi untuk ketemu, untuk kita deal transaksi. Jadi ada satu penawaran yang saya berikan, tapi keputusannya harus mereka berdua. Dan ya akhirnya apa sih, bapak datang, terus kita ngobrol, bla bla bla, cukup lama tadi. Insya Allah besok sudah ada jawaban. Jadi dengan kita memahami ini, mempermudah kita untuk melakukan transaksi. Jadi apa yang customer itu inginkan, itu yang kita kasih. Jadi lebih mudah ya. Iya, lebih enak gitu kan. Itu juga dalam hubungan relationship, apa yang kita cari, yang kita butuhkan itu lebih cepat, lebih mempermudah. Ya seperti Mbak Jara katanya belum pernah ketemu koleris. Belum pernah. Karena dia koleris. Pasti dekatnya dengan pragmatis mulu. Kalau misalkan sama-sama koleris gitu, itu apa yang terjadi? Wah, bakal berantem terus gitu kan. Aduh, kayaknya nggak enak ya. Nggak enak banget, nggak nyaman. Kalau sama teman aja, pernah nggak sih ada crash gitu sama yang sama-sama koleris? Iya pasti. Ya. Tapi abis itu baikan sih. Abis itu baikan tetap ya. Sabar, ngalah gitu. Kalau dulu nih Mbak Jara ikutan Personality Plus, alasannya apa? Mungkin karena biar bisa ngadepin si doi atau apa gitu. Si doi ya. Doinya siapa? Doinya tetangga. Itu apa sih Mbak alasannya? Iya, salah satunya itu sih. Atau nomor 1 ya. Paling utama ya. Atau mungkin karena mentornya ganteng mungkin. Bukan. Mencari doi dia. Iya. Alasannya apa Mbak? Iya, buat pasangan, buat kerjaan, keluarga juga. Penting banget. Biar semuanya oke lah ya. Udah berapa lama sih Mbak ikut Personality Plus ini? Baru sebulan udah dampaknya udah dampaknya bisa. Jelas ya. Dampaknya jelas. Dan rencana Sabtu besok mau ikut refresh lagi. Refresh Pak. Itu kalau di sekolah itu namanya remedi. Ini remedian berarti. Tapi bukan berarti karena nilainya jelek, bukan. Bukan ya. Refresh itu untuk proses pemantapan. Peningkatan. Peningkatan materinya sudah sama materinya, sama.
Tapi mungkin kan dengan waktu 8 jam itu nggak mungkin keserap semua. Nah, makanya kita dari Happy Day Training Center ada refresh. Oke. Jadi mereka yang pernah ikut workshop itu kita kasih 3 kali free refresh. 3 kali. 3 kali. Dan insya Allah kalau dia udah 4 kali ikut workshop paham lah. Oke. Jadi 4 kali 8 jam, jadi totalnya berapa itu? Berapa Pak? Iya segitulah pokoknya. Ya 36 jam lebih ya. Oke. Pokoknya banyak sih ya. Pokoknya banyak ya. Insya Allah dia udah expert gitu dalam hal communication skillnya, people skillnya, human relationnya dia udah mulai expert. Oke. Terakhir nih Pak, tips buat si koleris biar bisa lancar ngadepin kehidupan ini. Cuma Gimana satu, untuk seorang koleris biar dia bisa meningkat karirnya, bisa meningkat income-nya juga. Ya, karena kadang-kadang koleris itu dia pekerja keras, tapi bukan pencetak uang yang banyak. Oke. Pencetak uang yang banyak itu melankolis. Oke. Wah. Jadi koleris itu yang uang. penting dia dikasih jabatan, dikasih kepercayaan, bayarannya kecil is okay. Oke. Tapi kalau melankolis dia nggak mau. Nah, biar koleris ini dia karirnya bagus, peningkatan income dan sebagainya, cuman satu sih tipnya, tingkatkan kesabaran. Oke. Karena koleris ini tipikal karakter yang paling nggak sabar. Paling nggak sabar. Iya nggak sih Mbak koleris. kayak gitu? Iya, nggak sabaran. Nggak sabaran ya, berarti harus meningkatkan kesabaran. Kesabaran, itu saya. Nah, bagaimana cara meningkatkan kesabaran? Ya gampang. Kalau di Muslim itu ya sering-sering zikir, berdoa, zikir, intinya. zikir aja. Jadi setiap habis 5 waktu itu zikir terus. Habis sholat sempetin zikir. Alhamdulillah saya udah jalanin. Sudah ya Mbak ya, lebih tenang hidupnya. Iya tenang. Banyak Oke. sedekah. Berbagi dengan orang lain Banyak gitu kan. sedekah. Terus sedekah itu kan melepas energi negatif, Aura-aura sebetulnya. jahat gitu ya Pak ya. Sedekah itu. Dan Luar biasa. tingkatkan olahraga. Olahraga. Aku banget semuanya udah aku jalanin itu. Udah serius Mbak? Iya. Oke. Kalau perlu olahraganya olahraga yang apa? Apa Pak? Body contact. Oke. Itu apa ya? Emosi. Iya apa sih? Oke deh. Terakhir dari Mbak Jara nih. Karate, Oke. taekwondo, itu koleris. Fighting gitu ya. Fighting. Oke, terakhir Body dari contact. Mbak Jara untuk tips buat koleris juga nih apa? Jangan nyontek Pak Herman loh. Harus beda. Tipsnya apa? Mungkin sedikit saran nih buat yang sama-sama koleris gitu kan. Biar lebih enjoy Sabar ngadepin hidup. udah, tabah juga udah. Apalagi ya? Lebih bisa ini sih mengontrol emosi amarah ya. Oke. Itu. Itu aja sih ya. Iya. Yakin udah itu aja. Iya itu aja. Oke. Karena juga waktunya udah mepet Female Jogja. Dan buat Anda yang udah ikutan kuisnya, ini sudah ada beberapa. Selamat deh buat Dian Putri yang ada di Sleman, Yogyakarta. Ini kayaknya Selamat, Dian. Mbak Jara kenal deh. Kenal nggak sih? Kenal dari mana? Kenal dari berimajinasi. Iya ya. Nama Dian Putri banyak banget Mas. Oke. Dan yang kedua juga namanya sama, Dian juga. Apakah ini orang yang sama? Dian Enggak apa? sih. Dian aja. Oh Dian aja. Nggak ada nama. Ada ajanya nggak? Nggak ada sih, cuma Dian doang. Jadi selamat deh buat Dian dan juga Dian Putri yang udah dapetin voucher dari Selamat, X Dian. Cafe. Yeay. Besok bisa ketemu sama Mbak Jara. Iya, bisa ngobrol, dong. bisa nongkrong cantik bareng ya. Oke, selain itu juga ada 2 lagi nih Female Jogja yang udah dapetin vouchernya. Ini cowok nih, ada Sandi dan juga Burhan yang udah dapetin voucher. Selamat deh. Ini tadi 2 cewek, Selamat, Sandi, 2 cowok Burhan. gitu kan. Iya, Mungkin mereka pas. berjodoh mungkin Iya. kali ya. Bisa jadi. Oke deh Female Jogja, karena sudah jam 10 juga berarti sudah selesai untuk Rakosa Personality kali ini. Thank you buat Mbak Jara yang sudah datang. Sama-sama. Rakosa besok datang lagi. Iya Bawa pastinya. voucher yang lebih banyak. Dan buat Pak Herman, Senin depan kita bahas tentang melankoli. melankoli, siap-siap deh. Ya, sama jadi, siapa Pak? Ada bintang deh. tamunya belum sempat ngasih konfirmasi nih. Tapi kita cari yang melankoli juga. Oke, berarti Yang besok bakal baper-baperan gak sih Iya, Pak? yang perasaan halus selembut sutra. Harus lembut sutra. Oke deh, kalau gitu makasih juga buat Pak Herman. Besok datang lagi Senin depan dengan sesuatu yang lebih luar biasa. Oke. Oke deh. Moga-moga Jogja. minggu depan ini ya, Kenapa? door prize dan lain sebagainya lebih gede-gede ya. Oke, lebih Mungkin wow dapat- pokoknya ya. Dapat BMW Mercy mungkin. Itu brosurnya. mungkinkah Pak? Itu mungkinkah? Ya brosurnya mungkin banget sih Female Jogja. Kalau kita udah selesai, bagus juga pamitan dari Rakosa Personality. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you Female Jogja buat Anda yang sudah bergabung sekali lagi. Setelah ini bakal ada yang seru pokoknya di Rakosa FM. Jangan kemana-mana, jangan pindah channel, tetap di 105,3 FM Rakosa Female Radio. Bye bye.